Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena beliau telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan yang luar biasa kepada semua umat manusia. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh kedamaian. Ketiga kalinya saya Fahmi Ridho warga Dinata ingin mempresentasikan, ingin menerangkan terkait materi 7 kebiasaan atau 7 habit. Yang pertama-tama yaitu habit proaktif. Proaktif adalah proaktif adalah salah satu sifat kelebihan dari manusia. Di dunia ada tiga nilai penting dalam kehidupan, yakni yang pertama pengalaman, yang kedua adalah kreativitas, yang ketiga adalah sikap. Proaktif itu mengacu kepada realita kehidupan yang mana namun kita diberi kemampuan untuk memilih bagaimana merespon suatu hal itu dengan positif. Di masa adanya PPKM di SMA diharuskan untuk mengikuti pembelajaran secara online atau daring. Dan kendala yang sering kita alami adalah setiap siswa itu tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan alasan tidak mempunyai HP. Terus pertanyaannya adalah apakah siswa SMA itu harus menyerah dengan keadaan, atau siswa SMA itu bisa mencari solusi yang lain untuk bisa mengikuti pembelajaran di sekolah secara online atau daring tersebut. Itu bisa dengan proaktif, setidaknya siswa itu bisa membalikan keadaan yang mana itu sebelumnya itu siswa tidak bisa mengikuti pembelajaran karena kendala tidak punya HP atau tidak punya internet. Itu bisa mengikuti dengan cara siswa tersebut bisa bergabung kepada temannya yang lain, bisa datang ke rumahnya temannya untuk mengikuti pembelajaran, atau bisa pergi ke warung internet seperti itu. Jadi proaktif ini mengacu kepada siswa harus berusaha dari yang terjelek menjadi yang terbaik seperti itu. Lalu habit yang kedua adalah mulailah dari akhir dalam pikiran, adalah menemukan jati diri sendiri dan klarifikasi nilai-nilai karakter dan tujuan hidup Anda yang sangat penting. Segmen ini mengacu kepada siswa untuk menemukan jati dirinya tanpa harus meniru orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah siswa itu bisa melakukan sendiri untuk menemukan jati dirinya tanpa harus meniru orang lain? Bisa. Siswa harus belajar terkait menemukan jati dirinya tanpa harus meniru gaya orang lain, karena aspek ini siswa harus belajar terkait nilai-nilai karakter agar siswa tersebut bisa mengklarifikasi mana nilai karakter yang baik
dan mana nilai karakter yang jelek, seperti itu. Supaya kedepannya siswa itu bisa menentukan tujuan hidupnya, bisa menentukan arah hidupnya yang lebih terarah, yang lebih penting, yang lebih bisa mencakup menjamin masa depannya, seperti itu. Lalu habit selanjutnya yaitu mendahulukan yang utama. Mendahulukan hal yang utama adalah soal siswa itu menentukan yang mana prioritas dan mengatur waktu sehingga mana yang didahulukan, bukan ditunda. Kebiasaan ini itu lebih dari sekedar mengatur waktu untuk mendahulukan hal yang utama. Dalam hal ini, siswa itu berperan penting dalam mengatur waktu dan membedakan hal mana yang perlu diprioritaskan, mana yang tidak diprioritaskan. Jika tidak melakukan hal tersebut, maka akan terjadi crash antar kegiatan. Jadi dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan selanjutnya itu saling tabrakan, seperti itu. Makanya jangan menunda-nunda pekerjaan, seperti itu. Jadi memprioritaskan mana yang lebih dahulu, terus mana yang selanjutnya lagi, seperti itu. Contoh dalam hal ini yakni siswa itu diberi tugas sekolah, ya besok dikerjakan, tapi malam hari siswanya itu tidak belajar atau tidak mengerjakan tugas, malah menonton film, seperti itu. Mana yang lebih prioritaskan? Sebenarnya yang lebih diprioritaskan itu mengerjakan tugas sekolah terlebih dahulu, baru kalau sudah selesai baru bisa menonton film, seperti itu. Dan habit selanjutnya yakni berpikir menang-menang. Menang-menang adalah prinsip dalam kehidupan kita bersama orang lain, yang mana menghasilkan keuntungan antara kedua belah pihak, menguntungkan dua belah pihak, seperti itu, tidak merugikan satu sama lain. Dalam hal ini, siswa harus saling membantu dengan teman yang lainnya untuk kerjasama. Terus contoh dalam hal ini yakni siswa diberi tugas oleh guru, tugas kelompok, seperti itu kan. Jika siswa tersebut itu bekerja individu, maka tugasnya tidak akan terselesaikan, maka tidak akan selesai tugasnya. Tapi seumpama jika siswa itu sudah membagi tugasnya masing-masing, intinya saling bekerja sama lah, seperti itu. Jadi maka nanti tugas kelompoknya akan terselesaikan, akan segera selesai. Keuntungannya apa? Keuntungannya yaitu tugasnya selesai, semuanya itu bisa lega, seperti itu. Terus habit selanjutnya yaitu berusaha mengerti orang lain, baru kita bisa dimengerti oleh orang lain, seperti itu. Dengan memakai cara mendengarkan dan empati agar dapat benar-benar dipengaruhi oleh orang lain, yang akan mendorong mereka untuk balas mendengarkan Anda, mendengarkan siswa, seperti itu. Ya, untuk orang itu berpikiran terbuka dan dapat dipengaruhi. Lalu ia menciptakan suasana, untuk hal ini bisa menciptakan suasana kepedulian, menghormati, dan dalam pemecahan masalah yang produktif. Contoh hal ini, siswa harus terbuka. Siswa itu harus terbuka karena harus membuka empati, sifat empati terhadap teman sebayanya yang lain, supaya pendapat kita itu bisa didengar oleh orang lain juga. Dengan cara seperti itu, kita bisa menemukan sifat kepedulian antara siswa akan terus tumbuh, dan rasa hormat juga akan terus terjaga, seperti itu. Dan habit selanjutnya yakni bersinergi. Sinergi ini menggabungkan
menggabungkan kerjasama antara beberapa orang melalui kerjasama tim yang positif, sehingga untuk mencapai tujuan tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya sendiri. Contoh dalam segmen ini yakni kerjasama, siswa itu diuji dengan siswa yang lain. Jika saling bekerja sama, saling membantu, maka sebuah persoalan, sebuah kegiatan, sebuah tugas itu akan tampil sempurna. Karena jika semua siswa itu bekerja sama, bersinergi, akan mendapat hasil yang sangat baik seperti itu. Dan habit selanjutnya yakni mengasah gergaji atau mengasah kemampuan. Kebiasaan ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita. Dalam hal ini siswa tidak harus belajar terus-menerus tanpa mengetahui hasil belajarnya. Seperti itu. Jadi setidaknya siswa itu harus istirahat atau berlibur sehingga mendapat inspirasi untuk mengasah kemampuannya biar lebih baik lagi. Sehingga ya jika siswa itu menerima persoalan yang lebih berat lagi, maka siswa itu sanggup untuk menyelesaikan tugas tersebut karena sudah dapat inspirasi, sudah dapat pengalaman, sudah dapat tahu caranya untuk menyelesaikan persoalan seperti itu lagi. Jadi cukup sekian penjelasan saya terkait 7 Habit. Sekiranya ada kesalahan kata atau kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.